Berkebun durian adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena buah durian adalah buah yang unik yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan oleh masyarakat dari mancanegara. Si raja buah ini atau buah dengan cita rasa yang unik ini mempunyai penggemar fanatik tersendiri. Dari sisi ekonomi, harga per kilogram atau harga per buah cukup mahal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadikan buah durian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk kita berkebun durian. Salam ketahanan pangan untuk sahabat tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Sebagai bahan sharing teman-teman, jadi kendala dalam berkebun durian, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diwaspadai. Jadi hal kecil tapi bisa berakibat fatal. Jadi yang pertama, jika kita berkebun durian dan di samping-samping atau pinggir kita itu banyak pohon besar, hati-hati teman-teman terhadap perakaran yang masuk ke dalam lingkungan perakaran dari durian kita. Ini salah satu contoh durian saya ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh, yang lain tuh perkembangannya udah sangat luar biasa ya. Yang lain ya bagus semua. Ini stagnan. Stagnannya ini daun menguning, trubus kecil dan sedikit ya. Ini mengindikasikan sebenarnya kurang nutrisi. Dan benar ya, walaupun kita jor dengan nutrisi, kita siram banyak, kita kurangkan air, ternyata satu ya, ternyata ini ada perakaran dari luar yang masuk teman-teman. Ini tahun setelah kita gali ya. Ini bahan sharing nih. Jadi ini salah satu perakaran kemarin yang masuk ke dalam perakaran di bawah tajuk di sekitaran perakaran durian ini ya teman-teman ya. Ini pohonnya ini saya pertahanin. Saya mau melihat dalam 1-2 bulan ke depan seperti apa. Kalau memang tidak ada perubahan yang signifikan saya ganti ya. Cuma sebagai bahan sharing aja teman-teman. Kelihatannya sepele ya. Dulu pada saat nanam saya gali ya 80 cm ke 80 cm, nyatanya dalam perkembangannya itu ya. Jadi ini akar kecebreng. Kalau orang Jawa namanya sirisida yang daunnya berbau langu teman-teman. Ini walaupun sudah dipotong, dia nggak mati teman-teman. Akarnya terus mengejar nutrisi yang ada di bawah pohon durian ini. Sehingga pohon durian ini kurang nutrisi. Ini contohnya nih. Ya, ini contohnya. Ya. Ini kemudian kita gali, muter semua kita gali dan banyak banget akar-akar, termasuk salah satunya adalah akar dari kecebreng ini. Kalau ngomong daerah sana itu kecebreng. Ya, dari sana. Itu ada pohon melinjo juga masuk gitu. Terus saya gali, kemudian saya benerin lagi. Ada di video saya sebelumnya. Jadi yang pertama teman-teman, daripada nanti ada effort hal-hal yang nggak perlu, tolong pastikan bahwa perakaran dari luar itu tidak masuk ke dalam kisaran perakaran durian kita. Ini salah satu contoh ya. Ada 2 di tempat saya ya, yang satu ada di sebelah ujung. Nah ini menandakan bahwa durian kurang nutrisi karena terserap nutrisi yang sebelumnya kita berikan itu terserap oleh akar yang bukan dari pohon durian. Ini udah mulai terubus dikit-dikit ya. Nanti kita lihat, ini kita saya jual nutrisi kemarin. Jadi yang pertama itu teman-teman. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa perakaran aman dari perakaran dari luar kebun atau notabene pohon-pohon besar yang masuk ke durian kita. Itu yang pertama, jadi diwaspadai teman-teman. Yang pertama ya. Nah yang kedua adalah bacak akar. Nah ini ya, jadi pertama adalah perakaran dari luar yang masuk ke daerah perakaran durian kita. Jadi itu diwaspadai, jadi kecil tapi menjadikan fatal ya. Yang kedua bacak. Walaupun udah pakai sistem busuk, tapi curah hujan yang sangat tinggi ya, yang sangat tinggi mengakibatkan durian kita itu tidak berkembang. Bacek bisa di akar tunggang ya. Ini saya tahu kemarin karena saya gali karena saya pikir ini bukan karena masalah jamur akar ya. Bener ya, saya gali melingkar, ternyata memang di dalamnya tuh lengket ya, tanahnya lengket dan seperti lumpur di bawah perakaran akar tunggangnya. Jadi saya gali, kemudian saya angkat, saya ganti dengan tanah dari luar dan sekitarnya saya terpaksa bikin parit ya. Ini salah satu solusi agar air hujan tidak masuk ke dalam tengah durian ini dan menjadikan durian ini bacak. Teman-teman bisa lihat ya, itu yang lain sudah seperti itu teman-teman ya. Tapi ini stagnan. Jadi kedua adalah bacak.
Maka sekaligus saya rekomendasikan ke teman-teman, saya sering mengatakan bahwa tanamlah dengan sistem busut. 90-100% aman. Effortnya hanya kalau kemarau ya kita mesti rajin menyiram, tapi pada saat musim hujan insya Allah aman. Ini salah satu solusi ya buat teman-teman ya, jika terindikasi bacek ya, kalau masih bisa dipertahankan, satu, gali, angkat, naikin. Berarti ada effort agak lama lagi karena perakaran baru berkembang lagi. Kedua, kemarin saya gali aja, saya ganti ya tanah di sekitarnya dengan tanah yang dari luar yang tidak lengket. Kemudian saya gali di sekitarnya sehingga air tidak menggenang di tengah ya, tapi akan keluar kita bikin parit, ada effort memang ini ya. Memang ini kalau di tempat saya ini rendahan, jadi walaupun sudah busuk tetap aja di tengahnya itu bacek teman-teman. Jadi pertama akar, kedua adalah bacek. Nah yang ketiga, saya ada satu yang terkena jamur akar putih. Ini saya tunjukin teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini pohon durian namlung saya yang tadinya terkena jamur akar putih ya. Nah biasanya jamur ini itu biasanya ya, itu karena di sekitarnya tuh, atau awalnya ditanamin pohon karet ya. Kemarin nih itu ada tunggul karet, itu belum saya bongkar. Tunggul karet itu susah banget matinya teman-teman, dan dia menimbulkan jamur karena getahnya ya, getahnya yang bikin jamur. Dan itu jamur Ganoderma ya teman-teman ya, yang menyerang akar durian kita. Ini saya treatment, saya gali sama ya, saya gali kemudian saya kupas ya tanah di perakaran atas, kemudian saya obati ya, insek dan fungi, kemudian saya kasih tanah dari luar. Jadi solusinya agak ribet, dan alhamdulillah saya obati terus hampir 3 hari sekali, sembuh ini teman-teman, sembuh. Nah waspadai teman-teman seperti saya nih, samping saya ini pohon karet teman-teman. Pohon karet itu agak sensitif kalau dari bekas pohon karet kita tanam durian. Karena apa? Akarnya itu banyak mengandung jamur ya, Ganoderma ya, jamur yang parasit sekali terhadap perakaran kita, menjadi akar kita itu busuk ya. Jadi teman-teman mesti waspada. Kalau memang ada tunggul karet atau yang bekas dari pohon karet tunggulnya, habis baiknya kita angkat ya, kita angkat. Nah kemarin sebenarnya ada magnium ya, jenjeng, tapi ada karet ini. Nah ini satu yang terkena jamur akar putih. Jadi teman-teman waspada ya kalau mengenai penyiraman, kemudian pemupukan, penyemprotan, itu standar lah ya teman-teman. Tapi 3 hal yang mesti waspadai. Yang pertama adalah tadi perakaran dari luar. Dari luar ya, ini saya tunjukin lagi nih teman-teman, ada punya saya ada 2 yang perakaran dari luar nih. Teman-teman bisa lihat nih ya, durian saya sangat bagus pertumbuhannya, sangat bagus. Ini umurnya sama, ini sangat bagus nih. Nih teman-teman bisa lihat nih, ini yang perakaran dari luar masuk. Jadi kemarin saya gali ya, nah ternyata ada perakaran dari sana masuk teman-teman. Baru jaraknya udah 5 meter ya teman-teman ya, tapi tetap aja ada perakaran yang masuk tuh dari sana kemarin. Nih stagnan, jadi dia mati enggak, hidup enggak ya, mati tak mau, hidup segen ini. Nah solusinya saya gali semua itu, ternyata ada perakaran sama. Jadi dia menyerap dari nutrisi ya teman-teman, menyerap nutrisi dari durian. Durian ini sensitif ya, karena ini kan bukan durian yang dari lokalan hutan yang saling berdampingan dengan pohon-pohon besar ya, yang kadang tanam dari biji. Dia memang udah seperti itu karena dia perakarannya jauh ke dalam. Kalau ini kan perakarannya tidak sedalam dari durian-durian yang liar di hutan. Ini perakaran dari luar teman-teman, dari sana tuh masuk nih. Walaupun itu sudah kita gali, nyatanya dalam perjalanannya akar dari luar tuh masuk mencari nutrisi yang kita kasih ke durian kita. Jadi bahan sharing teman-teman ya, sebagai bahan sharing. Jadi yang pertama tadi adalah perakaran dari luar diwaspadai, sepele tapi fatal. Biasanya tidak dalam waktu dekat ya, tapi setelah proses perjalanan. Kedua, bacek. Masyarakat kami selalu tanam busut, karena pada saat musim hujan kita nggak tahu di dalam tanah itu jadikan lengket kalau tanahnya. Tanah saya sebenarnya bagus juga sih, tidak terlalu lempung sekali, tapi nyatanya tetap lengket juga ya. Jadi bacek. Yang ketiga adalah jamur akar putih.
biasanya adalah dari bekas karet atau pohon kelapa. Tadi juga nih pohon kelapa ya, sama 3 pohon pisang. Jangan dekat-dekat pohon pisang teman-teman, itu jahat itu perakarannya, waspadai teman-teman. Itu aja sebagai bahan sharing ya pagi ini dari perkebunan durian Saung Tirta Langgeng, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten, sebagai bahan sharing untuk teman-teman yang notabene mungkin masih pemula, sebagai bahan sharing dengan kita, dengan kami mengenai 3 hal yang perlu diwaspadai. Jadi akar dari luar kebun kita yang masuk ke dalam perakaran durian. Kedua adalah bacak akar karena curah hujan yang sangat tinggi. Dan ketiga adalah jamur. Nah, jamur ini yang agak berat memang. Dari semuanya itu jamur yang agak berat, makanya hati-hati kalau udah terkena jamur. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman sudah diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan bahagia bersama keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.